Episode dimulai dengan tindakan teroris mulai terjadi di pesawat yang ditumpangi oleh Sai dan juga semua anggota keluarga. Virat pun bersama dengan tim polisi mulai tiba di bandara. Anak-anak satu persatu mulai keluar dari pesawat. Vinu langsung menemui ayahnya dan kemudian langsung memberitahukan kepada ayahnya bahwa Safi, Sai dan juga seluruh keluarga telah terjebak di dalam pesawat dan Aswini tertembak di bahu oleh teroris tersebut. Dia harus pergi untuk menyelamatkan mereka. Virat sendiri melihat Karisma sambil menggendong bayi dan bertanya-tanya bayi siapa itu. Karisma langsung melarikan diri. Safi sendiri yang ketika itu disekap oleh salah satu teroris itu mengatakan kepada pembajak bahwa ayahnya adalah seorang polisi yang menangkap bos Ramakan. Dia akan datang ke sini dan akan memberikan pelajaran kepada mereka semua. Sai memberikan isyarat pada putrinya untuk tetap diam, namun ternyata Safi terus-menerus berbicara. Bima pun akhirnya bertanya siapa ayahnya. Safi pun kemudian mengatakan bahwa ayahnya adalah Virat Javan. Bima tertawa dan kemudian mengatakan Tuhan telah berbelas kasihan padanya karena telah mengirim keluarga Virat ke sini. Dia pun meminta keluarga Virat untuk pergi. Mereka semua akhirnya minggir. Virat sendiri pada akhirnya memberitahukan kepada Bima agar tidak berani menyakiti penumpang manapun atau dia akan melakukan sesuatu terhadap Ramakan. Virat terus memperingatkan Bima bahwa jika dia tidak menanggapi timnya, mereka akan memasuki pesawat dan membunuh semua teroris. Saya berharap Virat tidak masuk ke dalam pesawat, namun ternyata dugaannya salah. Virat masuk ke dalam pesawat itu dan kemudian langsung melihat semua anggota keluarganya. Air mata pun mulai menetes di pipinya karena situasi sangat mencekam sekali. Virat pun kemudian langsung memberikan tas berisikan uang 50 kron terhadap para penjahat itu. Anak buah Bima tertawa dan kemudian memberitahukan kepada Bima bahwa Dokter Madam adalah mantan istri dari Virat ini dan istri dokter saat ini. Bima pun kemudian mengatakan mereka akan bermain game. Dia pun langsung memberikan senjata kepada saya dan kemudian memintanya untuk memilih menembak mantan suaminya atau menembak suaminya saat ini. Saya pun sangat bingung sekali dan kemudian ketika itu Satya meminta saya untuk membunuhnya saja dan kembali ke Virat karena dia sudah berbicara dengan Virat dan pengalamannya mengatakan bahwa dia masih mencintai Virat. Dia menikahinya karena sebagai kompromi. Virat sendiri akhirnya meminta saya untuk tidak menembak Satya. Satya berkata bahwa dia lelah setiap hari setelah kematian Girja dan dia ingin mati sekarang juga. Virat bahkan memperingatkan kepada Bima bahwa jika ada penumpang yang terluka, maka tim Bima dan juga Ramakan tidak akan selamat. Satya terus-menerus mendesak saya untuk menembaknya dan kemudian Virat sendiri meminta saya untuk tidak membiarkan Satya mempermainkan emosinya. Saya pun mencoba untuk menembak dirinya sendiri, namun ternyata itu terhenti. Bima bertanya padanya, apakah dia ingin membawa pulang penghargaan aktris terbaik? Benar-benar akting luar biasa. Dia akan membantunya untuk mengambil keputusan. Akhirnya Bima memegangi tangan saya dan kemudian mulai mengarahkan tembakan itu kepada Virat ataupun Satya. Ditembakkanlah pistol itu dan ternyata yang terkena tembakan itu adalah ajudannya Ragav yang berdiri tepat di belakang Virat secara tidak sengaja. Dia pun kemudian meminta saya untuk merawat Ragav, namun saya mengatakan dia akan melakukannya jika dia berjanji untuk menyelamatkan Virat dan juga Satya. Bima pun akhirnya setuju. Saya sendiri dengan bantuan Satya mulai mengeluarkan peluru dari tubuh Ragav dan bertanya kepada Satya kenapa dia mengatakan dia harus kembali ke Virat. Satya akhirnya berkata, dia tahu Sai, kau masih mencintai Virat dan sebagai seorang sahabat dia mendesaknya untuk kembali kepada Virat karena beberapa keputusan dalam hidup harus diambil tepat waktu atau mereka akan kehilangan kesempatan. Ajudannya pun kemudian bertanya apakah mereka berdua sudah selesai mengobati luka dari Ragav. Satya pun mengatakan iya dan pada akhirnya ajudan mendorong Sai ke Virat dan kemudian mereka berdua tampak saling canggung satu sama lain. Setelah beberapa saat, Sai izin untuk pergi ke kamar mandi yang berada di pesawat itu dan kemudian dia pun mulai mencari petunjuk. Dia pun mulai mengingat sinyalnya dan kemudian pada akhirnya dia menemukan catatan di gulungan kertas untuk bagaimana caranya mendapatkan pistol dari Marshal Udara.
Setelah mendapatkan petunjuk itu, dia keluar dari kamar kecil dan kemudian sengaja menjatuhkan barang-barang di sekelilingnya. Dia langsung mengambil pistol dari marshal udara sebagai penggantinya. Dia pun langsung mengarahkan pistol ke teroris itu dan kemudian Bima nampak terkejut dan langsung bertanya kepada Sai apakah dia tahu cara menggunakan pistol. Namun ternyata Sai menjawab dia adalah putri dari seorang petugas polisi. Dia pun bertanya kepada Bima apakah dia harus menembak saat ini juga. Bima pun semakin panik. Bima sangat-sangat terkejut atas reaksi dari Sai, namun ternyata ketika itu Gitanjali mengambil senjatanya diam-diam dan kemudian langsung mengarahkan senjatanya kepada putri dari Sai, yaitu Safi. Dia pun memperingatkan Sai untuk menjatuhkan senjatanya atau dia akan menembak putrinya. Sontak saat itu juga Sai langsung menjatuhkan senjatanya dan kemudian Sai pun mulai menyerah. Ternyata wanita itu adalah istri dari Ramakan. Bima akhirnya menjelaskan segalanya dengan mengatakan bahwa dia adalah istri Ramakan. Dia juga sebagai dalang di balik pembajakan pesawat ini. Virat nampak tidak terima dan kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan mengampuninya. Ketika terjadi keributan satu sama lain, Gitanjali sengaja menembakkan pistol itu ke salah satu penumpang dan kemudian hal itu membuat semua penumpang menjadi panik. Di balik kepanikan itu ternyata pilotnya mendapatkan serangan panik. Gitanjali akhirnya meminta Sai untuk merawat pilot di sana dan kemudian awalnya Sai menolak, tapi pada akhirnya dia setuju karena Sai mensyaratkan kepada Gitanjali jika dia ingin membantu pilot, pindahkan dulu semua penumpang ke bagian kelas bisnis. Pada akhirnya teroris mulai memindahkan pilot ke kelas bisnis dan kemudian para teroris pun diminta untuk pergi. Dia ingin merawat pilot sendirian. Di tempat yang sama Virat pun dibiarkan terikat dengan tali dan kemudian Sai sendiri mencoba yang terbaik untuk melepaskan tali ikatan dari Virat. Namun ternyata butuh kerja keras yang lama untuk melepaskan tali ikatan itu. Setelah beberapa saat Virat sendiri berkata kepada Sai bahwa dia ingin mengatakan sesuatu terhadapnya. Virat pun pada akhirnya memberitahukan kepada Sai bahwa dia ingin Sai kau bersama dengan Satya saja. Dia tidak ingin membiarkan kata-kata Satya mempengaruhinya. Dia tahu Satya juga sangat mencintainya dan akan membuatnya bahagia, yang belum bisa dia lakukan sampai sekarang. Dia pun berkata bahwa dia tahu dia tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup karena teroris telah menyandra mereka tanpa daya, tapi mereka semua membencinya. Dan mereka semua pasti tidak akan membiarkan diriku untuk keluar hidup-hidup. Dia harus membawa anak-anaknya sekarang, Satya dan juga keluarga pergi dari sini. Saya pun pada akhirnya meminta untuk tidak mengatakan hal itu dan kemudian Virat berkata dia lebih penting bagi anak-anak mereka daripada dirinya. Dia ingin selalu berterima kasih padanya karena telah memberikan pendidikan yang baik kepada Safi. Dia harus merawat Vinu dengan baik juga dan menjadikannya sebagai seorang dokter sepertinya. Saya pun berkata bahwa tapi tidak akan terjadi apa-apa padanya. Setelah beberapa saat, kekacauan pun mulai terjadi. Bala bantuan dari polisi pun mulai datang di sana. Satu persatu teroris mulai ditangkap oleh bala bantuan polisi itu dan kemudian ketika semuanya hampir saja tertangkap dan ketika semua penumpang sudah diturunkan dari pesawat itu, menyisakan Sai dan juga Virat bersama beberapa orang. Salah satu orang teroris datang menemui Virat dengan menodongkan senjatanya dan mengatakan bahwa dia harus menemui kekasihnya sekarang karena kekasihmu sedang menunggumu. Virat pun mulai bertanya-tanya dan mengatasi teroris itu. Dia pun kemudian langsung mencari-cari Sai dan kemudian ternyata Sai sudah dalam kondisi pingsan dengan mengenakan jaket bom dalam tubuhnya. Dia pun kemudian menemukan sebuah alarm mundur yang waktunya terus-menerus mundur karena ternyata bom aktif sudah terpasang di tubuh Sai. Virat sangat bingung sekali dengan apa yang harus dia lakukan. Berbagai cara dia lakukan termasuk dia menghubungi bala bantuan untuk mengirimkan penjinak bom ke dalam pesawat itu dan kemudian sambil meneteskan air mata, Virat tidak bisa membayangkan dirinya tidak bisa hidup tanpa Sai. Dalam masa tunggu penjinak bom datang ke sana, Sai ternyata bermimpi. Mereka semua diselamatkan dari peristiwa teroris itu dan kemudian setelah peristiwa itu dia berbahagia karena di dalam mimpinya
dia melangsungkan pernikahan lagi bersama dengan Virat. Kali ini pernikahan terakhir kalinya dia jalankan bersama dengan Virat dengan perasaan yang satu, saling cinta satu sama lain dengan balutan gaun pengantin yang ia kenakan. Baik Virat ataupun Sai mulai menjalani resepsi pernikahan mereka, namun ternyata Sai pun mulai membuka matanya dan semua itu ternyata hanyalah mimpi. Sai pada akhirnya memberitahukan kepada Virat tentang pernikahan mereka berdua. Namun ternyata Sai langsung panik karena menyadari bahwa di dalam tubuhnya sudah tertempel jaket yang berisikan bom yang sudah siap meledak dalam hitungan beberapa menit saja. Sai pun pada akhirnya mulai menangis sejadi-jadinya karena dia benar-benar tidak ingin meninggalkan anak-anaknya. Dia tidak ingin meninggalkan Virat. Virat pun mencoba untuk menenangkannya dan menghiburnya dengan mengatakan bahwa harimau betinanya sekarang bertingkah seperti kucing basah. Dia pun meminta Sai untuk tetap tersenyum sambil menunggu bala bantuan dari penjinak bom. Setelah beberapa saat ternyata para penjinak bom itu belum juga kunjung datang. Detik demi detik pun mulai berlalu. Ketika mereka berdua sudah menyadari bahwa waktunya sudah habis, 3 detik tersisa, mereka berdua pada akhirnya benar-benar pasrah. Mereka berdiri, saling berpelukan satu sama lain. Pertanda bahwa jika mereka berdua tidak bisa hidup bersama satu sama lain, mereka berdua harus mati bersama satu sama lain. Bom pun mulai menunjukkan detik ke-0 dan pada akhirnya bom pun meledak. Akhir yang tragis dari kisah cinta antara Sai dan juga Virat. Inilah akhir episode peran Virat ataupun Sai, karena setelah episode ini berlangsunglah generasi kedua dari para putra putri Sai dan juga Virat. Episode pun kemudian berakhir.